Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin Mustafa dari jurusan Hukum Pidana Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kriminologi yang saya ambil, yakni ruang lingkup kriminologi dan perkembangan dari kriminologi itu sendiri. Sebelum masuk pada pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu kriminologi. Kriminologi ini terdiri dari dua kata, yakni krimen atau kejahatan dan logos, yakni ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Adapun menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Masuk pada ruang lingkup kriminologi. Masuk pada ruang lingkup kriminologi. Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kajian kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi yang pertama antropologi kriminal. Ilmu ini mempelajari dan meneliti tentang penjahat dari tingkah laku, karakter, dan ciri tubuhnya. Yang kedua, sosiologi kriminal. Ilmu ini meneliti tentang letak di mana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. Yang ketiga, psikologi kriminal, meneliti dari sudut pandang kejiwaan penjahat. Yang keempat, psikopatologi dan neuropatologi kriminal. Ilmu ini mempelajari dan meneliti tentang kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa. Dan yang terakhir, penologi. Ilmu ini meneliti penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Selanjutnya, ruang lingkup kriminologi terapan. Yang pertama, higiene kriminal, usaha yang bertujuan untuk mencegah suatu kejahatan. Yang kedua, politik kriminal. Hal ini dilakukan untuk mencegah suatu kejahatan yang telah terjadi. Dan yang terakhir, kriminalistik. Ilmu ini tentang penyelesaian penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Selanjutnya masuk pada materi terakhir, yakni perkembangan kriminologi. Masuknya kriminologi dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia adalah melalui kurikulum Fakultas Hukum dan kemudian pula melalui lembaga kriminologi. Di Fakultas Hukum, pengajaran kriminologi dianggap ilmu pengetahuan bantuan. Sedangkan di LK, pengertian kriminologi adalah mencakup kriminalistik dan ilmu-ilmu forensik, dan kemudian pula melalui lembaga kriminologi. Adapun perkembangan kriminologi dalam sebuah aliran, yang pertama, aliran klasik. Mazhab klasik muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria. Aliran ini timbul di Inggris pada pertengahan abad ke-19. Aliran ini dengan doktrin of free will-nya mendasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat menghadirkan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Yang kedua, aliran kartografik atau The Cartographic School. Ketidakpuasan para ahli kriminologi terhadap aliran klasik, maka aliran kartografis mulai muncul dan berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman pada tahun 1830 sampai dengan 1880. Ajaran ini hampir sama dengan ajaran ekologis. Konsep dari ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosialis. Dianggap kejahatan ini merupakan suatu ekspresi dari kondisi-kondisi sosial. Dan yang terakhir adalah aliran positif atau The Positive School. Penolakan terhadap mazhab sosialis dilancarkan oleh kaum-kaum tipologi, yakni mereka yang menganggap bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi,
Namun, kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Penolakan terhadap aliran klasik ini disebut dengan aliran positive school pada abad ke-19. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.